Hai guys, selamat siang. Kita akan menyelesaikan rubrik 3x3 ini sambil sedikit berbicara tentang UMP atau UMR atau upah minimum kabupaten kota yang harusnya udah mulai diumumkan ya, karena ini udah bulan November. Jadi bagi sebagian orang ada yang ini penting ya, ada juga yang nggak penting. Karena kan isu yang berkembang dan sebentar lagi mungkin ya Januari 2025 itu PPN akan naik dari 11% menjadi 12%. Berarti ada kemungkinan harga barang-barang itu naik ya karena pajaknya naik. Biasanya UMK itu atau UMP itu sudah diumumkan tanggal 21 November, tapi sekarang tanggal 27 ini bertepatan dengan pemilu kada. Kayaknya belum ada selentingan ini naik berapa persennya. Ya mudah-mudahan sih naik lumayan lah. Lah kalau naik lumayan itu kan si pemberi kerjanya mampu enggak gajinya, kan gitu ya. Jangan nanti ini minta naik tapi memberatkan pemberi kerja ya. Nah harusnya kan ada titik tengahnya kalau seperti itu. Berkaitan dengan UMK, UMP atau ya upah minimum kayak gitu, sebenarnya itu kan dirancang ya untuk kebutuhan standar mereka yang belum menikah kayaknya. Jadi kalau kita sudah berkeluarga gitu, dapat upahnya UMP itu ya sebenarnya rada-rada berat. Makanya kita harus jeli memanfaatkan peluang. Jangan hanya berpatokan pada upah bulanan, tapi kita harus berusaha untuk menciptakan sumber penghasilan baru di luar gaji kita. Gitu kan? Nah, misalnya sebagai contoh di Cirebon dan Kuningan ya. UMK Kuningan itu tahun kemarin 2 jutaan, sekitar 2 jutaan. Lebih dikit ya, lebihnya nggak nyampe 100.000 kalau nggak salah. Dan di Cirebon itu 2,5 juta atau berapa itu. Tapi ada satu momen tertentu ya, harga makanan di Kuningan dengan di Cirebon itu kok mahal di Kuningan. Saya pernah makan di warung angkringan. Di Cirebon itu per tusuknya 2.000. Tapi ketika kita makan di Kuningan itu 2.500 per tusuknya. Jadi ada satu hal yang mempengaruhi itu menjadi mahal ya. Katanya sih karena tempat wisata. Tapi UMK-nya kan kecil ya. UMK Kuningan itu kan relatif kecil ya kalau dibandingkan kabupaten di Jawa Barat yang lainnya. Ya mudah-mudahan ke depan ya dengan isu PPN naik 12% itu ya kita nggak terlalu kaget-kaget. Kita harus menyiapkan banyak hal ya, sehingga kita nggak perlu khawatir untuk menghadapinya. Jangan sampai nanti terjadi PHK besar-besaran, kan ya ndak bagus juga. Serba salah juga kalau kayak gitu para pemberi kerja itu mau mempertahankan karyawannya gajinya naiknya gede gitu, nggak dipertahankan benjut ya kan. Ya harusnya harus ada win-win solusi gitu. Win-win ya titik tengah antara pemberi kerja dengan mereka yang bekerja. Jangan sampai seperti cerita kisah ya, bukan cerita tapi kisah yang dia itu sebenarnya bekerja di satu instansi swasta, statusnya itu
gajinya sekitar di bawah 1.700.000-an dengan alasan training, dengan alasan mitra kerja. Jadi ada aja ruang alasan itu untuk menggaji murah gitu ya. Ya kalau gaji segitu jam kerjanya menyesuaikan ya nggak masalah. Misalnya gaji 700.000, sehari masuk 3 jam atau 4 jam itu masih bisa nyari sampingan yang lainnya gitu ya. Ya mudah-mudahan kedepannya baik ya. Ini udah selesai rubriknya, nanti kita sambung di kemudian waktu dengan tema yang lainnya. Terima kasih. Salam 3x3.